Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana hari ini ada yang nggak berangkat? Ada. Siapa? Upik sama Naipa. Upik sama Naifa. Upik kenapa? Sakit. Upik sakit. Naipa ibunya melahirkan. Ibunya melahirkan. Ya, kita doakan semoga semuanya diberi kesembuhan, diberi kelancaran. Amin. Amin. Oh iya, untuk kali ini kita kelasnya outdoor ya, biar lebih fresh ya. Ibu sebelum masuk materi selanjutnya akan menanyakan kepada kalian materi yang kemarin. Ada yang masih ingat? Masih. Materi apa? Pokok-pokok isi kitabku. Apa aja isinya? Yang pertama, Akidah. akidah. Kenapa rebutan? Apa yang pertama? Akidah. Yang kedua, Ibadah dan muamalah. ibadah dan muamalah. Yang ketiga, Akhlak. akhlak. Yang keempat, Hukum. yang kelima, Sejarah atau kisah umat masa lalu. yang keenam, Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. dasar-dasar ilmu pengetahuan dan Teknologi. teknologi. Baik. Ibu lanjutkan untuk bab 5 ya. Bab 5 yakni manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifah di bumi. Kalian tahu siapa itu manusia? Kita semua. Apa itu pengertian manusia? Makhluk hidup. Makhluk hidup. Makhluk yang sangat sempurna. Makhluk yang sangat sempurna. Ada lagi? Ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Oke, Ibu simpulkan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dalam bentuk yang baik dan sempurna. Manusia juga adalah makhluk yang paling mulia. Mengapa demikian? Kemuliaan manusia disebabkan karena manusia diciptakan dalam bentuk yang lengkap, yakni jasmani dan rohani. Di samping itu juga manusia diberi sesuatu yang paling membedakan. Ditinjau dari prosesnya, penciptaan manusia merupakan serangkaian proses yang sangat unik dan menakjubkan. Manusia juga memiliki tugas atau misi yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yakni menjadi khalifatul fil ardi, ya, sebagai khalifah pengganti di Bumi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ada yang bisa membacakan? Ada. Silakan baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfatan alaqatan Fakholaknal alaqata mudghatan fakholaknal mudghah idhoma fakasawnal idhoma lahma Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maka kemudian menjadikannya makhluk yang paling mulia. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Untuk penjelasan ayat di atas menerangkan tentang proses penciptaan manusia.
proses penciptaan manusia. Yakni diuraikan mulai unsur pertamanya, kemudian proses perkembangan, kemudian dan pertumbuhan dalam rahim, dan kemudian jadilah makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Proses manusia juga tertulis dalam Al-Quran, yakni dari saripati yang menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, terus jadi tulang belulang, kemudian dibungkus daging, hingga lahirlah sebagai manusia. Ya. Ada juga dalam teori lain, yakni dalam teori biologi dijelaskan bahwa manusia berasal dari pertemuan antara sperma seorang laki-laki dengan sel telur ovum seorang wanita yang berlangsung di dalam saluran ovik pada saat ovulasi pada tubuh seorang wanita, yang kemudian disebut dengan pembuahan. Kemudian akan dihasilkan zigot yang bergerak ke dalam rahim, lalu menempel pada dinding rahim. Zigot akan berkembang menjadi embrio, kemudian menjadi janin. Dalam perkembangan berikutnya, janin siap lahir setelah melalui masa tertentu. Baik, selain ayat yang disampaikan tadi dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, ada juga terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 yang masih ada kaitannya dengan surah Al-Mu'minun tadi. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seorang anak manusia dilahirkan ke dunia, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala membekalinya dengan atribut lengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Atribut-atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting, yakni dalam proses pembelajaran bagi manusia. Apa aja? Pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran. Yang menarik ditelaah bahwa ternyata pendengaran adalah unsur penting yang pertama kali digunakan bagi
Orang yang belajar guna memahami segala sesuatu. Menurut sebuah teori penemuan modern, bayi yang masih dalam pekadasan tinggi dan kehalusan budi, hendaknya selama di dalam kandungan ia sering diperdengarkan musik klasik dan irama-irama lembut. Lebih bagusnya atau ayat suci Al-Quran, kalimat thayyibah, ya, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan melalui pendengaran tersebut. Juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apa engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpah darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada malaikat seraya berkata, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Jika kamu yang benar, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Ya, setelah mendalami materi tentang manusia tadi, tugasnya sebagai hamba dan khalifah di bumi, selanjutnya kalian lakukan diskusi per kelompok, kemudian presentasikan di depan ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 7 orang. Mau ibu yang tentukan apa kalian sendiri? Ibu. Baik, ibu tentukan. Nanti sepulang sekolah ambil nama-namanya di ibu untuk presentasi minggu depan, ya. Siap? Siap. Ya, mungkin itu ibu akan menyampaikan rangkuman materi pada hari ini. Yakni proses penciptaan manusia berasal dari saripati, tanah, lalu air mani dalam rahim, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Kemudian manusia lahir dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi pendengaran, penglihatan, dan hati. Manusia ditugasi sebagai khalifah di muka bumi karena kelebihan manusia jika dibandingkan makhluk lain termasuk malaikat. Kelebihan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kelengkapan unsur penciptaan manusia, yaitu jasad fisik, ruh, termasuk di dalam nafsu, dan yang terpenting kelebihan akal pikiran. Dan tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, semuanya paham atas apa yang ibu sampaikan? Paham Ibu. Ya, ibu akan tanya tadi prosesnya dari yang paling pertama sampai paling akhir seperti yang ada dalam Quran surah Al-Mu'minun tadi, apa aja disebutkan? Saripati, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus daging manusia. Lalu jadi manusia. Ya, coba yang lainnya ada lagi yang bisa menjawab? Ya, kurang lebihnya sama ya. Baik. Semoga apa yang ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Kalian pelajari lagi di rumah ya. Dibaca lagi minggu depan. Ibu akan mengulas kembali. Dan ibu akan memberikan pertanyaan atau evaluasi di minggu depan. Mungkin itu yang bisa ibu sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.